Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 5. Tahukah kamu siapa pahlawan Indonesia yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Masuwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Raden Masuwardi Suryaningrat menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikannya di Stovia. Stovia adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Kemampuannya berbahasa Belanda digunakannya untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan Taman Siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman Siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah, karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan bangsa. Jasa Ki Hajar Dewantara sangatlah besar dalam dunia pendidikan. Beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tulis pertanyaan berdasarkan teks di samping. Nah, misalkan pertanyaannya 1. Siapa nama asli Ki Hajar Dewantara? 2. Apa nama perguruan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara? 3. Mengapa perguruan Taman Siswa menjadi bentuk nyata perjuangan melawan penjajah? Nah, mintalah temanmu menjawab pertanyaan tersebut. Jawaban untuk pertanyaan yang pertama, siapa nama asli Ki Hajar Dewantara? Nama aslinya adalah Raden Masuwardi Suryaningrat. 2. Apa nama perguruan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara? Taman Siswa. 3. Mengapa perguruan Taman Siswa menjadi bentuk nyata perjuangan melawan penjajah? Jawabannya adalah karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan bangsa. Nah, berdasarkan teks, jawablah pertanyaan berikut. Apa jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia? Jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia adalah ajarannya, yakni Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan, Ing Matio Mangunkarso di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, Engarso Sung Tulodo di depan memberi teladan, akan selalu menjadi dasar pendidikan di Indonesia. Mengapa Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan? Karena Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Dapatkah kamu bayangkan apa yang akan terjadi dengan Indonesia jika tidak ada Ki Hajar Dewantara? Dapat. Jika tidak ada Ki Hajar Dewantara, maka bangsa Indonesia akan terus dijajah dan dimanfaatkan oleh para penjajah. Sikap apa yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara? Sikap yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara adalah semangat berjuang dan memiliki keinginan yang tinggi untuk memajukan pendidikan. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pendidikan Indonesia. Berkat beliau kita bisa bersekolah seperti sekarang. Apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai pelajar? Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan yang pantang menyerah dan tidak pernah gentar dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Setelah kamu berlatih menyanyikan notasi dan lirik lagu Maju Tak Gentar, sekarang saatnya kamu menampilkan lagu tersebut di depan kelas secara berkelompok. Sebelum kamu tampil, perhatikan arahan dari guru tentang kriteria menyanyikan lagu dengan baik. Ajukan pertanyaan kepada guru jika ada hal-hal yang belum kamu pahami. Ketika kelompok lain tampil,
kamu dapat membuat catatan tentang penampilan mereka dalam berbagai aspek. Misalnya tinggi rendah nada, tempo, kekompakan, serta ekspresi. Misalkan, menurut pendapat kami, tinggi rendah nada saat mereka bernyanyi belum sesuai, masih ada yang kurang tepat, serta kekompakan pun masih kurang kompak. Namun secara keseluruhan sudah cukup bagus. Salah satu nilai kepahlawanan adalah selalu memperhatikan dan belajar dari lingkungan sekitar kita. Sikap tersebut perlu diteladani oleh seorang pelajar. Amati gambar berikut. Tulis penjelasan tentang kabel-kabel pada tiang listrik tersebut sehubungan dengan pelajaran garis dan sinar yang telah kamu pelajari sebelumnya. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan beberapa hal terkait dengan pelajaran garis dan sinar, yaitu terdapat garis sejajar, terdapat garis berpotongan tidak tegak lurus, dan terdapat sudut lancip dan tumpul. Diskusikan penjelasanmu secara berpasangan dengan temanmu. Apa yang terjadi jika kabel-kabel tersebut saling berpotongan? Tidak ada arusnya, karena jika kabel itu sendiri berpotongan, artinya satu sama yang lain tidak menyatu dan tidak terjadi arus aliran listrik. Perhatikan pula gambar berikut. Apakah kamu menemukan garis sejajar dan garis berpotongan pada gambar tersebut? Ya, saya menemukan garis berpotongan tegak lurus dan garis sejajar. Apakah kamu menemukan sudut akibat pertemuan garis-garis tersebut? Sudut apa saja yang kamu temukan? Jelaskan jawabanmu. Iya, sudut yang dihasilkan adalah sudut siku-siku. Gambarlah pertemuan garis yang membentuk sudut pada kertas berpetak berikut. Tukarkan gambar yang kamu buat dengan temanmu. Minta temanmu menjelaskan tentang garis dan sudut yang terbentuk akibat pertemuan garis tersebut. Nah, misalkan gambarnya seperti ini ya. Tulis kesimpulanmu pada kolom berikut. Dari gambar yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa akibat dari pertemuan garis yang dibuat, dihasilkan sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Nah, presentasikan hasil pekerjaanmu dalam kelompok. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.